saya Ines Maharani Lestari, biasa dipanggil Ines. Saya Rosida, biasa dipanggil Osdin. Saya Dina Apriani, biasa dipanggil Dina. Saya Mariani Susanti, biasa dipanggil Mariani. Oke. Saya Putra Prasetya, biasa dipanggil Putra. Kami dari kelompok PPL SDN Model Mataram akan memaparkan 5 pokok bahasan yang meliputi. Yang pertama, visi pribadi. Yang kedua, visi kelompok. Yang ketiga, kekuatan SDN Model Mataram. Yang keempat, kelemahan SDN Model Mataram. Yang kelima, strategi yang digunakan untuk mengatasi kelemahan SDN Model Mataram. Adapun visi kelompok kami yaitu Mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap pendidikan melalui penanaman nilai karakter Yang berprofil Pancasila. dan pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Visi pribadi saya sebagai seorang guru adalah menjadi guru yang mampu mendidik dan berpihak kepada siswa untuk mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi pribadi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil belajar Pancasila dan memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan. Visi pribadi saya adalah menjadi pendidik yang profesional, berwawasan luas, serta mampu memahami karakteristik peserta didik dan mewujudkan generasi yang berkarakter. Visi pribadi saya yaitu menjadikan pendidikan sebagai tempat untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuan, serta mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap pendidikan. Visi pribadi saya yaitu menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, taat dan patuh terhadap norma dan agama, cinta tanah air, pemikiran yang luas, ingin tahu akan sesuatu, menjadi insan pembelajar sepanjang hayat, serta mampu membawa dirinya mengikuti perkembangan zaman yang dilandasi oleh Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun kekuatan dari SDN Model Mataram yang pertama, pembelajaran bahasa Inggris dan penerapan English Breakfast dilaksanakan setiap pagi hari dan penerapan English Day dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Peserta didik di SDN Model Mataram sudah biasa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Pelaksanaan English Breakfast biasanya peserta didik dan guru melakukan tanya jawab ataupun permainan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dalam pelaksanaan English Day, peserta didik diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris bersama teman dan guru bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan imtak setiap hari pada pagi hari dan siang hari di waktu zuhur. Pelaksanaan imtak di pagi hari di setiap kelasnya biasanya berlangsung dari jam 7.30 sampai dengan jam 8.00 dengan kegiatan sholat duha, zikir bersama, dan menghafal surat pendek. Pelaksanaan imtak di siang hari, peserta didik dipisahkan sesuai dengan level dalam membaca Al-Quran dengan didampingi oleh ustadznya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat 2 guru di dalam satu kelas. Setiap kelas memiliki 2 guru yang selalu mendampingi peserta didik, 1 guru tematik dan 1 guru bahasa Inggris. Guru-guru tersebut akan bertanggung jawab terhadap peserta didik yang ada di dalam kelas yang ditandai dengan guru tidak akan pulang sebelum peserta didiknya dijemput. Kelebihan SDN model yang keempat yaitu manajemen kepala sekolah yang baik. Sebagai pemimpin, kepala sekolah selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepala sekolah selalu memonitoring semua guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima, fasilitas kelas yang lengkap. Kelas yang digunakan oleh peserta didik sudah sangat nyaman. Kebersihan kelas selain dijaga oleh peserta didik dan guru, juga memiliki cleaning service di setiap jenjang kelas. Kelas juga dilengkapi AC dan kipas angin, serta print dan LCD setiap kelas. Yang keenam, sistem keamanan yang tinggi. SDN Model Mataram selalu mengedepankan keamanan peserta didiknya. Hal ini dilihat dari ketersediaan satpam 4 orang yang menjaga lingkungan sekolah, dan juga setiap ruangan sudah dilengkapi dengan CCTV. Yang ketujuh, kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid terjalin sangat baik. Di SDN Model Mataram terdapat komite sekolah yang sangat membantu sekolah mengembangkan diri untuk menjadi sekolah yang unggul. Kelemahan SDN Model Mataram. Yang pertama, lokasi sekolah yang kurang mendukung karena mobilitas yang tinggi. SDN Model Mataram adalah SDN dengan status sosial menengah ke atas. Jadi, rata-rata orang tua mengantar anak-anaknya menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil.
Karena lokasi baru SDN Model Mataram berada di gang yang lumayan sempit, dengan aktivitas kendaraan yang padat menyebabkan jalan depan sekolah menjadi macet setiap pengantaran dan penjemputan peserta didik. Yang kedua, kekurangan gedung karena sekolah baru saja melakukan pindahan. SDN Model Mataram baru saja melakukan pindahan ke gedung yang baru, sehingga banyak perbaikan gedung dan renovasi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah agar sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Ketiga, program atau kegiatan sekolah belum terlaksana dengan maksimal. Pasca pindah ke gedung baru, kegiatan sekolah belum terlaksana secara maksimal. Namun kegiatan proses belajar mengajar sudah terlaksana secara maksimal. Namun kegiatan lain seperti upacara, ekstrakurikuler, silat, paduan suara, sepak bola, dan lain-lain belum terlaksana secara maksimal. Namun sedang dilaksanakan satu persatu. Yang keempat, sekolah masih dalam proses pembangunan. SDN Model Mataram sedang melakukan pembangunan 2 gedung baru. Jadi bahan bangunan masih berserakan, bahkan sering dimainkan oleh peserta didik. Ruangan yang digunakan untuk proses belajar cukup sempit, yang mengakibatkan tidak cukup ruang bagi peserta didik untuk beraktivitas. Namun masih bisa diatur oleh pendidik. Strategi yang kami gunakan untuk mengatasi kelemahan dari SDN Model Mataram. Yang pertama, lokasi sekolah yang kurang mendukung karena mobilitas yang tinggi. SDN Model Mataram sudah menetapkan lokasi baru sebagai lokasi permanen. Dengan aktivitas kendaraan wali murid yang tinggi, mudah menyebabkan kemacetan. Upaya yang dapat dilakukan adalah membagi jam pulang peserta didik. Untuk kelas rendah, pulang pada jam 2. Sedangkan kelas tinggi pulang pada jam 3 siang. Sehingga dapat mengurangi kemacetan. Kedua, kekurangan gedung. Karena lokasi SDN Model Mataram baru saja pindah ke lokasi baru, sehingga pemenuhan gedung menjadi kendala. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberi sekat pada satu ruangan agar menjadi 2 kelas, yang menampung 20-21 peserta didik. Untuk pelaksanaan Imtak Agama Hindu yang tidak memiliki ruangan khusus, upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan baruga atau lorong sekolah sambil menunggu pembangunan gedung baru. Yang ketiga, program sekolah belum terlaksana dengan maksimal. Karena lokasi SDN Model Mataram baru saja dipindahkan, beberapa program dan kegiatan ekstrakurikuler belum terlaksana secara maksimal. Kami sebagai mahasiswa PPL di SDN Model Mataram menawarkan strategi, yaitu kami dapat membantu guru serta staf untuk membangkitkan kembali program serta kegiatan ekstrakurikuler, seperti halnya kegiatan upacara, kegiatan imtak, ekstrakurikuler pramuka, silat, karate, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sekolah masih dalam proses pembangunan dan berbenah. Kami sebagai mahasiswa PPL SDN Model Mataram menawarkan strategi, yaitu membantu guru dalam kegiatan pengelolaan kelas dan sekolah dengan beberapa upaya seperti pembuatan mading sekolah, rambu-rambu petunjuk, infografis, poster, serta kalimat motivasi yang dapat kami tempelkan di dinding-dinding sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.